صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وبجل وأنعم على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. Sadatina al-afadil, para alim, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus jajaran pengurus Majelis Iwamid on Air yang dirahmati Allah. Apa sontenipun menjauh? Halo? Nggih, sampun. Utamanya jajaran pengasuh, penasehat, begitu juga Dewan Harian Majelis Ta'lim Iwamid on Air beserta seluruh jajaran kabinet. Demikian juga seluruh jamaah Iwamid on Air yang senantiasa saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Tidak tertinggal tentunya para tamu undangan dari gabungan Majelis Ta'lim yang bernaung di bawah komit maupun yang di luar naungan komit. Di antaranya dari Majelis Ta'lim yang bernaung di komit adalah Majelis Ta'lim Al-Basar Ar-Ridha, Majelis Ta'lim Al-Barakah, Majelis Ta'lim Al-Mughith, Majelis Ta'lim Darul Hikmah, Majelis Ta'lim Darul Syafa'ah, Majelis Ta'lim Demak Beramal, Majelis Zikir Sholawat Nariyah, Majelis Ta'lim Hasanah on Air, Majelis Ta'lim Nur Muhammad, KLB Permupota, Majelis Ta'lim Sobat Dunia Akhirat, Majelis Ta'lim Nurul Ihsan, Majelis Ta'lim Iqra'atul Asyikiyah, Majelis Ta'lim Zikrul Ghafilin, juga Majelis Ta'lim atau organisasi jamaah yang ada di luar naungan komit, ada Majelis Ta'lim Hikmah Kamilah, Majelis Ta'lim Nurul Muslim, Majelis Ta'lim Nurul Karamah, Majelis Ta'lim Ikadamit, organisasi BMIT Kawangi, kemudian KB Sa'adah, Majelis Ta'lim Al-Muhibin, kelompok belajar. Nopo KB ini kok? Nggih, kelompok belajar nggih, leres. Keluarga besar apa? Oh, keluarga besar nggih. Nggih, keluarga besar KLD, keluarga besar. Oh, nggih, keluarga besar Foskat. Kemudian Majelis Ta'lim Muhasabatul Qalbi. Muhasabatul Qalbi niki
Sanes niku grup Banjari teng Jombang nggih. Sanes nggih. Muhasabatul qalbi. Pripun iki? Termasuk di Jombang napa sanes? Jauh darimu ta, Mbak? Enten napa grup Banjari ingkang cover niku nggih. Muhasabatul qalbi ingkang mungkin nggih master vokalis masternya niku Mbak Dwi nggih. Insyaallah luar biasa. Muhasabatul qalbi, kemudian Masjid Dzikir Al-Asmaul Husna, Masjid Darul Iman, Kampus Tilawah, Masjid Ta'lim Family Mujahadah Sholawat Nariyah 313, Masjid Ta'lim Hasanah Khalifah, Masjid Tartil Quran, Majlis 99 Asmaul Husna, Majlis Ta'lim MTYT. Napa MTYT niku? Majelis Taklim Tahlil MTYT Yasin Tahlil ada. Majelis Taklim Yasin Majelis Taklim Yasin Tahlil katen insyaallah. Majelis Taklim Yasin Tahlil insyaallah nggih. Kemudian Majelis Taklim kelentu. Napa? Oh Yasin Taipei apa? Yasin Taipei nggih. Majelis Tahlil Yasin Taipei. Oh, Masya Allah. Oke. Luar biasa. Oke. Kemudian Senandung Cinta Damai. Alhamdulillah. Niki sedanten rawuh nggih teng Len. Alhamdulillah Abah sedanten rawuh perwakilan Kalau cek pinten ingkang rawuh niku. Oh, 169. Alhamdulillah. Satu orang mewakili satu majelis Abah. Nggih. Beliau mati Rasulullah Abah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir dalam acara halal bihalal. Bisa pun dangu gitu boten pagi niki nggih. Insyaallah nggih mugi-mugi majelis niki halal bihalal dados wasilah kita dipun naungi rahmati Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam liputan keberkahan dalam semua aspek, dalam semua sektor, baik itu usia kita, rezeki kita, ibadah kita, ilmu kita, keluarga kita, sehingga seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa yang mendapatkan keberkahan ini, yaitu keberkahan usia, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan ibadah, ya maka dialah orang-orang yang mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Insyaallah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang mendengarkan di sini, para muhibbin di sini, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena masih nuansa Idul Fitri nggih. Secara pribadi saya menyampaikan taqabbalallahu minna sholihal a'mal. Mohon maaf lahir dan batin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal muflihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi di muqaddimah saya menyampaikan dua potong ayat yang merupakan bagian dari surat Al-Fussilat. Saya baca lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru
wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Al-Fussilat ayat 34 dan 35. Saged panjenengan simak nggih. Surat Al-Fussilat 34-35. Kalau diterjemahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Jadi kita dalam acara halal bihalal ini bukan hanya kita membalas kebaikan dengan kebaikan, tapi mungkin di antara kita seperti yang disampaikan dalam sambutan tadi, mungkin selama ini kita ada menyimpan di dalam hati rasa tidak puas hati atau bahkan rasa benci dengan orang lain, dengan sesama. Maka pada kesempatan ini kita saatnya untuk membalas kebaikan dengan membalas keburukan dengan kejahatan, membalas keburukan dengan kebaikan. Karena kata Allah dalam ayat ini, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Maka Sayyidina Luqmanul Hakim pernah menyampaikan, wahai anakku, bohonglah orang yang mengatakan bahwasanya keburukan itu tidak akan bisa berhenti kecuali dibalas dengan keburukan. Ya, ulangi kata beliau, bohong orang yang mengatakan bahwa keburukan itu tidak akan berhenti kecuali dibalas dengan keburukan. Karena kalau memang betul kata beliau, Sayyidina Luqmanul Hakim kepada putranya, bisakah engkau memadamkan api dengan api? Tentu tidak bisa. Kita bisa memadamkan api dengan air. Demikian juga dalam ayat ini Allah menyampaikan, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Kemudian lanjutannya ayat, idfa' billati hiya ahsan, maka tolaklah dengan cara yang lebih baik, yakni balaslah keburukan dengan kebaikan. Fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga ketika kita sudah bisa untuk belajar membalas keburukan dengan kejahatan, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Ini sering saya ceritakan kisahnya gitu. Bagaimana contohnya misalnya Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin itu cucunya, ya, salah satu zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sayyidina Ali Zainal Abidin itu putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain putranya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah putrinya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suatu ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin yang mendapatkan gelar As-Sajjad. As-Sajjad itu artinya orang yang banyak sujud. Sehingga sampai digambarkan kalau beliau saking hobinya, kalau beliau sujud di padang pasir, maka pasir itu akan basah dengan air mata. Saking takutnya kepada Allah, kemudian saking khusyuknya, saking lembutnya perasaan beliau, sehingga kalau sujud di pasir, itu pasir akan basah dengan air mata. Suatu ketika, Sayyidina Ali Zainal Abidin ini kedatangan tamu. Kedatangan tamu. Seperti yang menjadi tradisi beliau dan para asyraf, orang-orang yang mulia. Ketika ada tamu, maka tanpa pandang bulu, semua dimuliakan. Begitu tamu itu datang karena kelihatan tamunya adalah orang jauh, maka diberi tempat ya, kamar untuk menginap, kemudian dilayani segala kebutuhannya, makannya, pakaiannya, belanjanya, dan seterusnya, sampai 3 hari. 3 hari tamu itu ya diperlakukan dengan secara istimewa, dikhidmai, dilayani secara spesial, sehingga
ketika sudah sampai batas 3 hari, karena maksimal orang bertamu itu 3 hari. Okay? Artinya ketika kita memiliki tamu dan kita memiliki kelebihan atau kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan kewajiban untuk menjamu atau melayani tamu itu selama 3 hari. Jadi kalau kita ada kecukupan, tamu itu batasnya selama 3 hari tanggungan kita tuan rumah. Tapi setelah 3 hari ke atas, itu terpulang. Terpulang. Artinya kalau tuan rumah misalnya menyuruh bayar untuk tinggal di rumah itu, tidak salah. Jadi batas maksimal bertamu 3 hari. Setelah 3 hari, si tamu yang datang kepada Imam Ali Zainal Abidin ini terkagum-kagum, terheran-heran. Bagaimana tidak? Karena melihat betapa Imam Ali Zainal Abidin ini memperlakukan dengan begitu istimewa. Ya, dengan begitu spesial. Dilayani, dicukupi semua kebutuhannya. Bahkan ketika akan pamitan pulang, itu oleh Imam Ali Zainal Abidin masih lagi dibekali dengan berbagai kebutuhan sehari-harinya. Ya, bahan makanan, pakaian, bahkan duit, bahkan dengan kendaraannya. Ya, dikasih dengan kendaraannya. Kemudian karena begitu heran, maka si tamu ini bertanya, wahai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah sampean tidak tahu siapa saya? Kata Imam Ali Zainal Abidin, ya saya tahu siapa panjenengan. Saya adalah, kata tamu itu, tanpa beliau tanyakan, dia membuka diri. Wahai Sidna Ali Zainal Abidin, saya adalah orang yang membunuh ayahmu ketika ada di Karbala. Karena Sidna Husain itu kan syahid ya, ketika ada di Karbala. Jadi saya adalah orang yang membunuh ayahmu. Apa kata Sidna Ali Zainal Abidin? Ya, saya sudah tahu. Bahkan sejak awal panjenengan datang kemari, saya sudah tahu panjenengan adalah yang membunuh ayah saya. Maka si tamu ini semakin heran loh. Kalau panjenengan sudah tahu kalau saya sebagai orang yang membunuh ayah panjenengan, kenapa panjenengan masih memperlakukan saya secara spesial? Kenapa panjenengan masih memperlakukan saya secara istimewa? Ya, harusnya kalau sudah tahu kan bersikap acuh tak acuh atau bahkan diusir kan gitu. Ada dendam kesumat yang kita simpan di dalam hati. Tapi panjenengan kenapa kalau sudah tahu saya adalah orang yang membunuh ayah panjenengan, kenapa panjenengan masih memperlakukan saya secara istimewa? Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Ya, memuliakan tamu, menghormati tamu, menghormat orang lain, itu adalah tradisi kami Ahlul Bait. Itu adalah akhlak kami Ahlul Bait. Sedangkan membantai, membunuh dan seterusnya, itu adalah tradisi panjenengan, tradisi kalian. Dan saya tidak dipertanyakan dengan apa yang panjenengan perbuat, tapi saya akan dipertanyakan dengan apa yang saya perbuat. Oleh karena itu saya berupaya untuk berbuat sebaik mungkin kepada siapapun dan kapanpun. Maka orang tersebut langsung nangis dan meminta maaf. Kemudian menjadi salah satu pengikut dari Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ini menunjukkan bahwa apa? Tidak sama, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah sama antara kebaikan dengan keburukan. Kata Allah, idfa' billati hiya ahsan. Maka tolaklah, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Tapi memang untuk bisa sampai ke tataran ini dimaklumi sangat berat, sangat susah. Tidak semua orang mampu, karena ini hanya akan mampu dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa besar. Maka lanjutannya ayat, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru, dan sifat-sifat baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang berjiwa besar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim, dan tidak dianugerahkan
kecuali kepada orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kebesaran hati untuk mampu membalas keburukan dengan kebaikan, itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan yang besar, akan mendapatkan anugerah yang agung. Karena memaafkan ini termasuk salah satu poin yang tidak akan Allah Subhanahu wa taala berikan nanti di mizan. Tidak akan Allah berikan pahalanya nanti di timbangan amal. Kan pernah saya nyampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa ada 3 amal yang pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak dimasukkan dalam timbangan mizan. Saking besarnya. Ya. Apa dari 3 amal ini? Yang pertama adalah al-afu. Yang pertama adalah al-afu, memaafkan. Ya, memaafkan. Karena apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berdamai, maka pahalanya itu di sisi Allah. Jadi Allah langsung yang memberi, tidak dimasukkan di dalam timbangan amal. Karena kalau dimasukkan dalam timbangan amal, ini masih ada poinnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, memberikan balasan dari memaafkan, itu dengan skor yang unlimited. Itu yang pertama, memaafkan. Kemudian yang kedua itu sabar. Yang kedua itu sabar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas, sesungguhnya ditunaikan, diberikan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum, sesungguhnya diberikan pahala untuk orang-orang yang sabar. Bighairi hisab, dengan tanpa hitungan unlimited. Jadi untuk orang-orang yang sabar, itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pahalanya tidak diberikan di timbangan amal atau yang disebut mizan, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan. Karena saking besarnya pahala sabar ini. Sedangkan tadi disebutkan, tidak akan sampai untuk, tidak akan dapat untuk, tidak akan bisa untuk dapat membalas keburukan dengan kebaikan, kecuali wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Tidak akan mampu melakukan itu kecuali orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang berjiwa besar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah puasa. Nah, puasa baru saja kita lakukan. Karena apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal Bani Adam, setiap amal manusia itu untuknya, untuk manusia itu sendiri. Illa shaum fa innahu li, kecuali puasa. Karena puasa itu adalah untukku maksudnya di sini bukan berarti Allah butuh dengan puasa kita, hasya wa kalla. Tapi yang dimaksud sesungguhnya puasa itu untukku adalah sesungguhnya puasa itu adalah jalan tercepat untuk menuju ridhoku. Fa innahu li wa ana ajzibih, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi yang ketiga, pahala yang tidak diberikan balasannya oleh Allah dalam timbangan amal. Yang ketiga yaitu as-shaum, puasa. Tentu puasa bukan hanya sekedar puasa tidak makan, tidak minum, tapi bahkan semua anggota tubuhnya juga begitu ikut berpuasa, pikirannya juga ikut berpuasa, hatinya juga ikut berpuasa. Itu adalah 3 yang termasuk di dalam amal yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagiannya pada timbangan amal karena saking besarnya. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru, dan tidak akan mampu untuk melakukan demikian kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha, dan tidak akan
mampu untuk melakukan itu illa dzu hazzin azim, melainkan orang-orang yang memang oleh Allah akan diberikan bagian yang besar. Karena ini bukan membutuhkan otot yang kuat, bukan membutuhkan tenaga yang besar, tapi kita membutuhkan hati yang tangguh. Maka sebenarnya untuk menundukkan orang, itu ada 3 cara. Ya, untuk mengalahkan orang itu ada 3 cara. Ini belum pernah saya sampaikan. Untuk menundukkan atau mengalahkan orang lain itu ada 3 cara. Ada 3 tingkatan. Yang pertama ada tipologi orang yang menundukkan atau mengalahkan orang lain dengan kekuatan otot. Menundukkan orang lain, mengalahkan orang lain dengan kekuatan otot. Atau dengan menggunakan pengerahan massa, marah-marah, bawa dan mengacungkan senjata. Ya, ini yang pertama. Ya. Mengalahkan atau menundukkan orang lain dengan kekuatan fisik. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, itu ada tipologi orang yang mengalahkan orang lain dengan kekuatan otak atau akal. Ya. Yaitu secara dialektika Sokratik, ya, menggunakan hujah, menggunakan argumen, menggunakan filosofis dan seterusnya. Ini yang kedua. Ada tipologi orang yang mengalahkan atau menundukkan orang lain dengan kekuatan otak atau dengan kekuatan akal. Kemudian yang ketiga ada jenis orang atau ada tipologi orang yang mengalahkan atau menundukkan orang lain dengan kekuatan hati. Dengan kekuatan hati. Santun, ramah, kasih, sabar, dan seterusnya. Jadi ulangi. Yang pertama ada tipologi orang menundukkan atau mengalahkan orang lain dengan kekuatan fisik. Kekuatan otot. Yang kedua ada tipologi manusia yang mengalahkan atau menundukkan orang dengan kekuatan otak atau akal. Logika. Ya. Dialektika Sokratik. Kemudian ada tipologi manusia yang mengalahkan atau menundukkan orang lain dengan kekuatan hati. Santun, ramah, kasih, sabar, dan seterusnya. Nah, dari 3 ini, perhatikan, ini indah sekali pembahasannya. Kalau yang pertama, kekuatan fisik, mengalahkan orang lain dengan kekuatan fisik, otot, pengerahan massa, marah-marah, bawa dan mengacungkan senjata. Ini biasanya adalah cara orang awam. Berontaknya dangkal. Jadi, cara orang awam di dalam mengalahkan orang lain pakai otot. Pakai tenaga. Pakai marah-marah. Pakai senjata. Ini ternyata merupakan orang yang paling lemah sebenarnya. Jangan kira kalau ada orang sedikit marah-marah, kemudian bergulat, kemudian bertengkar, kemudian saling pukul, saling merendahkan. Jangan kira itu adalah orang yang paling herola. Itu justru merupakan orang yang paling lemah. Ya, orang yang paling lemah. Yaitu mereka untuk mengalahkan orang lain membutuhkan fisik, membutuhkan otot, membutuhkan suara keras, membutuhkan senjata, membutuhkan berontak dulu, membutuhkan, nah ini ternyata golongan yang paling lemah. Ya, orang awam begitu. Untuk mengalahkan orang lain harus pakai bentrok fisik. Harus harus perang mulut dulu, harus adu mulut dulu, itu orang awam. Sedangkan yang kedua, dengan kekuatan otak atau kekuatan akal. Logika demonstratif. Atau tadi yang saya sebut juga dengan dialektika Sokratik. Ini adalah cara kaum intelektual. Cara kaum intelektual. Cara kaum filosof. Cara kaum ilmuwan yang cerdas. Coba kita lihat para ulama misalnya. Para ulama itu bagaimana mereka dalam menundukkan orang lain dengan ilmunya. Jadi mereka mengalahkan orang lain, menundukkan orang lain dengan argumennya.
Ya, dengan kekuatan akal, dengan kekuatan otak, dengan logika demonstratif dan dialektika sokratik. Ya. Ini adalah cara kaum filosof, kaum intelektual dan ilmuwan cerdas. Nah, ini lebih elit ini daripada yang pertama. Kalau yang pertama masih menggunakan otot, harus menggunakan fisik, harus menggunakan mulut, adu mulut dan seterusnya. Itu adalah orang awam. Ya, orang yang paling lemah. Menundukkan orang lain harus pakai bentrok segala, harus pakai otot segala. Itu orang paling rendah itu sebenarnya. Kemudian yang kedua, ada tipologi manusia yang mengalahkan orang lain, menaklukkan orang lain, menundukkan orang lain dengan kekuatan otak, kekuatan akal, logika demonstratif dan dialektika sokratik. Inilah cara para filosof, cara para kaum intelektual dan orang-orang ilmuwan cerdas. Jadi sudah rodok, sudah lumayan lah. Sudah lumayan lebih tinggi ketimbang yang pertama. Nah, yang tertinggi ini yang ketiga. Yang ketiga ada tipologi orang, ada tipologi manusia yang mengalahkan atau menundukkan orang lain dengan kekuatan hati, santun, ramah, kasih, sabar, dan seterusnya. Ini yang tertinggi. Karena yang demikian itu adalah cara kaum bijak bestari, kaum arif, atau kaum sufi, atau para wali. Ya, coba para wali, orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, cara dalam menundukkan orang lain bukan dengan fisik, bukan dengan kekerasan, bukan dengan adu fisik, atau adu kekuatan, atau bahkan sekarang adu mulut. Nah, tapi mereka menggunakan kekuatan hati dengan kesantunannya, dengan kasih sayangnya, dan ini adalah cara yang ditempuh oleh kaum bijak bestari, atau yang disebut juga kaum arifin, yang banyak kita pelajari di hikam, atau bahkan disebut juga kaum sufi, atau disebut juga para wali. Ini tertinggi. Coba kita perhatikan seperti contoh tadi, Imam Ali Zainal Abidin, bagaimana dakwah? Dengan santun, dengan sabar, ya, dengan ramah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu juga. Ya, karena semua para wali itu induknya kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka di dalam semua aktivitasnya, di dalam menghadapi masyarakat itu betul-betul menggunakan kekuatan hati. Karena kekuatan hati ini yang sangat dahsyat sebenarnya. Ini yang paling elit, yang paling elit dengan kekuatan hati, kesantunan, keramahan, kasih sayang, cinta dan seterusnya. Jadi ulangi lagi, ada tiga tipologi manusia dalam mengalahkan orang lain. Yang paling lemah adalah orang awam menggunakan kekuatan fisik atau otot. Harus marah-marah dulu, harus bentrok dulu, harus mengerahkan massa. Ini adalah orang awam yang berotak dangkal. Sedangkan yang di atasnya lagi, lebih tinggi adalah mengalahkan orang lain, menundukkan orang lain dengan kekuatan otak atau dengan kekuatan akal, dengan kekuatan logika, demonstratif dan dialektika sokratik, yaitu berkaitan dengan hujah, argumen. Ini adalah cara yang kedua, itu kaum yang ditempuh oleh kaum filosof, kaum intelektual dan ilmuwan cerdas. Yang paling tinggi adalah kekuatan mengalahkan atau menundukkan orang lain dengan kekuatan hati, santun, ramah, kasih, sabar, dan seterusnya. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Kalian tidak akan mampu untuk mempengaruhi orang lain, menguasai hati orang lain dengan apa? Dengan harta kalian. Dengan harta kalian yang banyak tidak akan mampu untuk merebut hati orang lain. Wa innama innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum wa innama yasa'ukum akhlaqukum. Tapi yang dapat untuk menguasai, untuk merebut hati mereka adalah dengan akhlak kalian. Nah, akhlak ini adalah merupakan kekuatan hati, kekuatan spiritual yang mampu untuk merebut hati orang lain. Dan kalau kita perhatikan dari dulu sampai sekarang, dakwah-dakwah yang berhasil, dakwah-dakwah yang cermelang, itu selalu dimulai dari dakwah menggunakan kekuatan hati. Menundukkan orang lain dengan kekuatan hati. Bukan dengan kekuatan fisik. Bukan dengan hanya kekuatan otot. Karena kekuatan otot itu justru merupakan
cara yang ditempuh oleh orang awam, cara yang ditempuh oleh orang yang paling lemah. Karena orang yang paling kuat adalah orang yang mampu untuk menundukkan orang lain dengan kekuatan hatinya. Nah, ini yang dicontohkan tadi seperti Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian Sidna Dzunun al-Misri ini sering saya sampaikan juga. Dzunun al-Misri itu pernah beliau suatu ketika berjalan, kemudian di perjalanan beliau berpapasan dengan seorang pria mabuk dengan membawa di pundaknya itu memanggul cangkul. Sidna al-Imam Dzunun al-Misri, tiba-tiba cangkul yang dia bawa itu dipukulkan mengenai dahi Sidna al-Imam Dzunun al-Misri. Sehingga apa? Sehingga dahi beliau pecah, kemudian kayu yang merupakan alat untuk memegang cangkul itu patah. Ya. Kemudian Sayyidun al-Misri pulang, beliau sambil memegang dahinya yang pecah. Itu sampai di rumahnya, beliau kemudian memerintahkan murid-muridnya untuk menyusul si pria itu, dan beliau memberikan uang kepada murid-muridnya untuk ditanyakan, berapa kira-kira harga ganti rugi dari kayu yang menjadi pegangan alat untuk memegang cangkul tersebut. Sehingga pada akhirnya si pemuda tadi itu merasa takjub dan merasa salut. Bagaimana mungkin dalam keadaan padahal beliau sendiri dalam keadaan pecah dahinya, tapi masih memikirkan orang lain, bahkan masih menanyakan ganti rugi dari kayu yang menjadi pegangan cangkul tersebut. Nah, yang seperti ini adalah termasuk di antara kategori yang ketiga, mempengaruhi hati orang lain atau merebut hati orang lain, menguasai orang lain dengan kekuatan hati. Ya, dengan kekuatan hati. Maka para wali dulu, perhatikan, mereka semua datang ke Nusantara ini dengan membawa cinta kasih. Membawa kasih sayang, membawa akhlak. Berarti kekuatannya kekuatan hati yang dibawa. Andaikan para wali dulu datang dengan membawa kekuatan fisik, begitu melihat kebudayaan di Nusantara atau di Jawa ini yang tidak cocok langsung dihantam misalnya, maka sangat mungkin Islam itu tidak akan berkembang di sini. Bahkan mereka akan menjadi babak belur sendiri. Tapi oleh karena mereka cerdas, para wali yang menjadi penyebar agama Islam di tanah Jawa bukan juga orang sembarangan, sehingga mereka datang kemari sebagai kekasih Allah, sebagai orang yang bijak, sebagai orang yang penuh dengan kearifan, sehingga mereka merebut hati masyarakat Nusantara ini dengan kekuatan akhlak, dengan kekuatan hati. Dan itu merupakan jalan yang ditempuh oleh para bijak bestari, yang ditempuh oleh kaum al-arifin, yang ditempuh oleh kaum sufi, yang ditempuh oleh para wali. Ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Sekarang kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang pertama, keburukan itu tidak akan berhenti dengan keburukan. Tapi keburukan itu hanya akan berhenti jika dibalas dengan kebaikan. Karena kata Sidna Luqmanul Hakim, kalau ada orang yang mengatakan keburukan tidak akan bisa berhenti kecuali dengan keburukan yang serupa, maka dia telah berbohong. Karena apakah bisa, kata beliau, yang namanya api itu bisa dipadamkan dengan api. Karena yang hanya dapat memadamkan api itu hanyalah air. Demikian juga yang dapat memadamkan keburukan itu hanyalah kebaikan. Ini disyarikan dari ayat wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kemudian wala yulaqqaha illal ladzina sabaru, dan tentu tidak akan mampu untuk melaksanakan menaikkan ini kecuali orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran, kebesaran hati. Dan wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Dan tidak akan dapat untuk menjalankan ini kecuali orang-orang yang memang diberikan bagian yang besar. Sabar itu hebat, memaafkan itu hebat. Jadi tadi ada 3 amal yang tidak
Allah berikan balasannya pada timbangan amal saking gedenya. Yang pertama adalah memaafkan, yang kedua adalah sabar, dan yang ketiga adalah puasa. Kemudian wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Jadi orang yang bisa melakukan itu hanya memang orang-orang yang akan diberikan bagian yang besar oleh Allah, bagian yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang terakhir, bahwa ada 3 tipologi manusia dalam menundukkan hati orang lain atau untuk mengalahkan orang lain. Yang pertama ada tipe orang yang mengalahkan orang lain dengan kekuatan fisik atau kekuatan otot. Yang kedua ada tipologi orang yang mengalahkan orang lain dengan kekuatan otak. Tadi kekuatan otot, sekarang kekuatan otak. Yang ketiga ada tipe manusia yang menundukkan atau mengalahkan orang lain dengan kekuatan hati. Untuk yang pertama, orang yang menundukkan orang lain dengan kekuatan fisik, itu adalah justru orang yang paling lemah. Orang umum. Sehingga mereka untuk mengalahkan orang lain harus adu fisik dulu. Harus konflik dulu. Itu justru orang yang paling lemah sebenarnya. Walaupun kelihatannya hebat, dia gangster yang siapapun takut dengan pukulannya. Padahal sebenarnya dalam pandangan ruhani dia justru yang paling lemah. Karena orang yang mengalahkan orang lain dengan kekuatan fisik, dengan marah-marah, dengan saling pukul dan seterusnya, itu sebenarnya menunjukkan dia orang yang paling lemah. Kemudian di atasnya yang lebih kuat adalah dengan mengalahkan orang lain dengan kekuatan otak atau kekuatan akal, ya, dengan argumen. Itu adalah yang ditempuh oleh kaum filosof, kaum intelektual dan ilmuwan cerdas. Kemudian yang ketiga yang terakhir, ada jenis manusia yang mengalahkan atau menundukkan orang lain dengan kekuatan hati, dengan kesantunan, dengan keramahan, dengan kesabaran, dan seterusnya. Ini justru yang paling tinggi yang ditempuh oleh kaum arif, kaum sufi, dan para wali. Jadi para wali yang ada di sini, yang ada di Nusantara, mereka semua, semua mereka menggunakan kekuatan yang mana? Kekuatan yang ketiga, dengan kekuatan hati. Sehingga mereka menjadikan masyarakat itu tertarik dengan akhlak, tertarik dengan kesantunan, tertarik dengan kesopanannya, tertarik dengan sifat-sifat kemanusiaannya, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang betul-betul mendapatkan minal aidin, betul-betul mendapatkan minal faizin, dan kita menjadi orang-orang yang diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala jannatun naim. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirrit Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa ahli ad-dhair. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح لنا أبواب السعادة
وحققنا بحقائق أهل الإرادة اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمت وتوكل عليك فكفيته ولجأ إليك فأعطيته واستغاث بك فغثته اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطيبة والقلوب المنيرة والوجوه المستبشرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كحل أعيننا بالنظرة إلى الطلعة البهية لسيد العالمين وخير البرية وارزقنا رؤيته يقظة ومناما حالا ومآلا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم